Horas buat kita semua yang dikasihi oleh Yesus. Kita bertemu kembali pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2020, secara khusus di ibadah PA Seksi Perempuan Gereja kita HKBP. Kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor 170 alu ayat sada. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pada saat ini, beribadah di dalam nama-Mu, oleh karena Engkau Allah yang telah menyertai kehidupan kami dalam situasi yang masih tidak membuat kami aman beribadah bertemu di dalam bait-Mu. Kami mau Tuhan datang kepadamu. Walau kami masih beribadah di tempat kami masing-masing, satukan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan berkenanlah Engkau berfirman kepada kami. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami beribadah. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Seksi Perempuan diambil dari kitab Injil Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 19. Lukas 20 ayat 9 sampai 19, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus ku perbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya.
Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus, yang mendengarkan firman ini, yang beribadah bersama dengan kami, seksi perempuan, kalau kita mendengar firman ini, dan jika kita posisikan pengajaran Yesus ini yang digambarkan dengan sebuah perumpamaan, dikatakan ada tuan pemilik kebun anggur, lalu ada penggarap-penggarap yang diizinkan untuk menggarap. Dalam tanda kutip, para penggarap itu tentu memiliki waktu yang terbatas untuk menggarap, sebab kebun anggur itu bukan miliknya. Dan kalau penggarap yang diizinkan, dalam hal ini dikatakan yang punya kebun anggur itu kemudian menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu pergi dalam waktu yang agak lama. Dalam waktu yang agak lama, seberapa lama pun, berarti ada waktu akan pulang untuk meminta hasil dari kebun anggurnya. Kita perhatikan tadi, saudara-saudaraku, bahwa ini perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk mengajar orang banyak. Secara khusus kalau di ayat 18 dan 19 dikatakan pendengarnya waktu itu adalah ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, dan orang-orang yang tahu bahwa yang digambarkan pemilik anggur itu adalah Allah. Kebun anggur itu bisa bumi ini, tetapi secara khusus adalah umat Allah Israel. Kalau Allah yang adalah pemilik itu diizinkan para pemimpin, para ahli Taurat, para imam, para pemerintah untuk sementara memimpin umat itu, tetapi akan tiba waktunya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh para pemimpin atau penggarap. Dalam istilah ini dipakai tadi. Saudara-saudaraku, kita lihat ketika tuan pemilik kebun anggur itu pulang dan menyuruh hambanya untuk meminta hasil kebun anggur, tentu sesuai dengan kesepakatan. Entah itu pakai presentasi dari hasil kebunnya, apakah itu dengan dibagi 2 bagi 1 atau bagaimanapun itu, yang pasti ada hasil yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika tuan pemilik kebun anggur itu menyuruh hambanya untuk meminta hasil, atau kalau dipakai bahasa di ayat 9, sewa dari kebun anggur yang dikelola oleh penggarap, yang diizinkan dengan bebas. Bagaimana mereka mengelola itu selama yang punya kebun itu tidak ada di situ? Artinya penggarap itu diizinkan melakukan apapun di kebun itu untuk mendatangkan hasil yang baik buat mereka.
hamba yang diutus sampai 3 kali dalam hal ini dikatakan. Hamba yang pertama, bagaimana sikap para penggarap ketika Tuhan itu mengirimkan hambanya untuk meminta hasil dari kebun itu, hasil panen dari kebun itu, maka penggarap itu bersikap tidak baik. Bahkan dikatakan mereka menunjukkan sikap yang kasar, yang kejam. Hamba yang pertama itu dikatakan dipukul, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Yang kedua, yang punya kebun itu masih sabar, diutus lagi hambanya. Apa yang dilakukan oleh para penggarap? Dipukul dan dipermalukan. Kalau yang pertama tadi dipukul lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Yang kedua dipukul dan dipermalukan. Kata dipermalukan itu mau menunjukkan tidak ada harga yang hamba yang diutus itu diperlakukan oleh penggarap dan disuruh pulang dengan tangan hampa. Yang ketiga, masih juga dalam kesabaran pemilik kebun anggur itu, dia masih mengutus hambanya sampai 3 kali. Lalu apa yang dilakukan oleh para penggarap? Dilukai, lalu dilemparkan keluar kebun anggur itu. Tindakan yang sangat tidak terpuji. Bahkan kalau bahasa kita, sudah diberi tapi lupa bersyukur. Sudah diberkati tapi lupa kepada pemberi berkat. Berkatnya dinikmati, yang memberi dilupakan. Dan hamba-hamba yang diutus itu adalah nabi, para rasul. Kepada kita sekarang Tuhan mengutus hamba-hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Ada yang memiliki sikap menolak, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik kepada hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan. Kita boleh belajar dari firman ini. Yesus menyampaikan pengajaran ini bukan lagi kepada orang Israel zaman dulu, bukan lagi kepada imam-imam zaman dulu, tetapi kepada kita sekarang kaum ibu. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, kandungan kita diberkati, kita diberi izin untuk merawat anak-anak kita. Tetapi kita harus ingat ada masanya. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban bagaimana kita mengelola, menjaga, memelihara anugerah, kesempatan yang diizinkan Tuhan untuk kita miliki. Apakah kita merawat dengan baik? Apakah dengan rasa syukur kita sebagai ibu, sebagai istri? Kalau kita diizinkan berkeluarga, kalau kita diizinkan menjadi umat Allah kesayangannya, kalau kita diizinkan tetap sehat di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih dilindungi dan diberi kesehatan. Apakah kita sungguh-sungguh bersyukur, beribadah, datang kepada Tuhan, atau menolak pemberitaan, menolak hamba-hamba Tuhan, bahkan menyakiti hamba-hamba Tuhan? Sikap yang tidak tahu bersyukur. Tapi apakah pemilik kebun anggur itu berhenti? Lalu ditanyakan kepada kita pendengar, kalau sampai 3 kali, kata 3 kali bukan sekedar mau mengatakan 3 kali diutus, tapi kata 3 itu merupakan kata yang berulang-ulang. Masih sabar pemilik kebun anggur. Lalu apa yang akan dilakukan pemilik kebun itu ketika sikap penggarap-penggarap itu sangat tidak baik? Masih sabar juga dikatakan. Lalu pemilik kebun anggur itu berkata, aku akan mengutus anak kesayanganku, anak tunggalnya. Dengan harapan penggarap itu akan segan karena dia anak pemilik kebun anggur itu. Tapi apa yang terjadi? Kita dengar tadi dikatakan justru lebih kejam. Para penggarap berunding dan berkata, ini ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya kita ambil. Sikap serakah. Bukan hanya tidak tahu bersyukur lagi, tapi ada keserakahan di situ. Keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya. Kita ingat tadi, sekedar penggarap, tapi mau merampas
hak milik dari ahli waris. Siapa anak tunggal itu? Pasti kita langsung berpikir dia adalah gambaran dari Yesus, anak Allah, anak tunggal Allah yang diutus untuk menyelamatkan, mengampuni, memberikan kita kesempatan untuk menerima kasih karunia yang lebih besar lagi dari sekedar kebun anggur, dari sekedar kehidupan di dunia ini. Tapi ada kehidupan di balik dari semua yang kita nikmati di dunia ini, bahkan Tuhan sediakan. Tapi apa sikap penggarap itu? Justru mereka membunuh anak kesayangan itu, ahli waris itu, yang diutus itu, dibunuh dan dilemparkan keluar kebun. Kembali ditanya, jika demikian, apalagi yang bisa dilakukan oleh pemilik kebun itu terhadap penggarap-penggarap? Yesus mengatakan, maka pemilik itu akan membinasakan penggarap-penggarap di ayat 16 dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Kita perhatikan, ketika Allah sudah mengutus hamba-hambanya memberitakan firman, kalau ditolak, kalau diterima dengan kasar, diusir, Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, maka tidak ada lagi yang akan dilakukan kepada yang menolak Yesus Kristus, yang berulang kali di dalam kasih-Nya dengan kuasa Roh Kudus-Nya sudah menuntun, memberikan anugerah itu, tetapi ditolak. Lalu Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, sebab ini tadi perumpamaan. Pemilik kebun anggur itu akan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakannya kepada yang lain. Saudara-saudaraku, dalam firman ini kita diingatkan siapa penggarap itu. Penggarap itu adalah kita. Sama-sama penggarap, sama-sama penyewa. Tidak pemilik kita dalam hidup kita. Pun dalam kesempatan waktu yang diberikan kepada kita, kita sama di hadapan Tuhan. Sama apa? Yang pertama, sama-sama penggarap tadi, penyewa. Bumi ini tempat sementara bagi kita. Waktu bagi kita sangat terbatas. Siapa kita yang penggarap ini? Sama-sama orang berdosa, sama-sama yang suka memberontak, melawan perintah Tuhan. Siapa kita yang kalau dikatakan dalam topiknya kita sama di hadapan Tuhan? Kita sama-sama orang yang diberi kesempatan untuk bertobat. Kita sama-sama orang yang telah dikasihi dan diberi waktu untuk membaharui diri, menikmati anugerah Allah kebun anggur yang bukan milik kita. Tapi kita harus ingat, kita hanya penggarap. Kita hanya seseorang yang diberi kesempatan untuk menikmati karunia ciptaan Allah di bumi ini. Untuk menikmati dan mengalami kasih karunia keselamatan yang sudah disediakan. Dan jika kita menyia-nyiakan kesempatan itu, dikatakan tadi ada waktu pertanggungjawaban akan diminta. Dan ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka ada waktu penghakiman. Pemilik kebun itu membinasakan penggarap-penggarap yang tidak mau dituntun, yang tidak mau bersyukur, yang tidak menggunakan kesempatan anugerah itu dengan baik. Waktu kita terbatas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah. Rumah kita, apapun yang kita miliki, itu hanya milik sementara. Kalau kita katakan kita punya rumah, itu pun tempat sementara. Lalu ketika kita tidak bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik, orang lain akan menggantikan kita menikmati kebun anggur yang sudah disediakan, anugerah keselamatan yang sudah disediakan. Ini ditujukan pertama kali tadi kepada umat Allah, kepada ahli-ahli Taurat, para imam. Ketika mereka menolak Yesus, terbuka jalan kesempatan sampai kepada kita sekarang ini. Itu karena anugerah Allah. Lalu ketika Yesus mengatakan apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun itu adalah membinasakan penggarap-penggarap dan memberikannya
kepada yang lain, mempercayakan kebun itu kepada yang lain. Para ahli Taurat tahu bahwa tujuan dari pemberitaan itu atau pengajaran itu adalah mereka, sehingga mereka berkata, jangan sekali-kali. Kalau bahasa kita, nang majo tabahawi, leon majo kesempatan. Artinya mereka berharap itu tidak terjadi, pembinasaan itu tidak terjadi, atau pengalihan kesempatan itu tidak terjadi kepada umat lain atau bangsa lain. Maunya mereka terus pemiliknya atau yang memiliki kesempatan. Ternyata kesempatan itu sekali lagi sangat terbatas. Lalu Yesus mengatakan, lalu apa artinya kalau disebut di Mazmur 118 ayat 22 bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan siapa yang jatuh ke atas batu itu akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu akan remuk. Diingatkan kembali, dari dulu sudah dinubuatkan itu oleh para nabi, oleh pemazmur sudah mengatakan akan ada proses penolakan itu dan akan ada proses penghakiman itu. Kalau batu yang dimaksud di sini, batu yang dibuang menjadi batu penjuru, itu juga adalah gambaran Yesus yang ditolak, yang disalibkan. Tetapi siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, dan siapa yang menolaknya akhirnya akan hancur. Dan siapa yang ditimpa oleh batu akan remuk. Maksudnya siapa yang menolak Yesus, yang membuang kesempatan itu, dia sendiri yang akan mengalami remuk dan hancur. Waktu masih ada. Kita diingatkan sekarang, selagi kita masih bernapas, selagi kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, di situ masih ada kesempatan untuk menggarap kebun itu, untuk menikmati anugerah itu. Tapi jika kesempatan itu sudah habis, maka tidak ada kata tunggu dulu. Karena itu saudara-saudaraku, kaum ibu yang dikasihi oleh Yesus, yang pertama firman ini mau mengingatkan kita bahwa Allah sangat sabar menunggu kita untuk bertobat, untuk menuruti kehendaknya. Dan yang kedua, kita orang berdosa seperti penggarap yang tidak tahu bersyukur, dipanggil untuk menikmati kasih setia Tuhan. Dan jangan pernah kita melupakan Sang Pemberi kehidupan, pemberi berkat itu, keselamatan itu, tetapi beri diri dibaharui oleh Dia, beri diri diberkati, tapi jangan lupakan Sang Pemberi berkat. Bersyukurlah, siapapun kita yang merasa lemah, kuat, sakit, atau siapapun kita yang mendengar firman ini, yang sedang mengalami kekhawatiran dan ketakutan oleh karena situasi yang kita hadapi sampai sekarang. Kita sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah. Tapi apapun keadaan kita, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan masih sabar menunggu kita untuk tetap setia di dalam Dia. Dan Tuhan masih memberi kesempatan, dan Tuhan sudah mengutus anaknya untuk kita. Tinggal bagaimana kita menggunakan kesempatan. Tuhan memberkati kita, tetapi jika kita menyia-nyiakan kesempatan itu, maka seperti yang sudah dikatakan tadi, akan ada orang yang akan menggantikan kita menerima berkat itu, dan anugerah Tuhan selalu mengalir setiap pagi. Tapi siapa yang mendapatkannya adalah orang yang setia menunggu anugerah itu dan percaya kepada Sang Pemberi anugerah kehidupan itu. Tuhan menguatkan kita dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan buat kami memberitakan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu, mengajar dan mengingatkan kami agar kami menyadari siapapun kami, apapun keadaan kami sama di hadapan-Mu. Yang Tuhan izinkan menikmati kasih karunia-Mu di kebun anggur-Mu. Kau Allah yang telah memberikan kami kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan tunduk akan firman Tuhan. Dan jika kami Tuhan seperti penggarap yang kejam, ampuni kami. Jika kami menyia-nyiakan kesempatan untuk menikmati anugerah-Mu dan masa mempersiapkan diri kami, mempertanggungjawabkan yang Tuhan berikan untuk kami, biarlah Tuhan yang mengampuni kami atas kesia-siaan yang kami lakukan. Jika kami tidak menggunakan kesempatan itu dengan sungguh-sungguh, ingatkan kami dan teguhkan iman kami Tuhan,
secara khusus kaum ibu yang mendengarkan firman-Mu ini. Jika Tuhan mengizinkan kami sebagai ibu, sebagai istri, sebagai umat Allah yang diizinkan untuk bersekutu dalam firman-Mu, ajar kami untuk selalu bersyukur dan menggunakan kesempatan itu sebagai ibu yang baik, sebagai istri yang setia, dan yang tunduk kepada Tuhan. Tuhan berkati anak-anak dan keluarga yang Tuhan titipkan untuk kami semua, agar kami semakin melihat betapa besar kasih-Mu dan kesabaran-Mu, keadilan-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan berikan hikmat, kepintaran dalam situasi yang sulit sekarang ini Tuhan. Semua harus dilakukan dari rumah, kuliah dari rumah, belajar dari rumah. Tolonglah anak-anak kami Tuhan Yesus. Dan untuk anak-anak kami yang sedang merindukan jodoh, biarlah Tuhan yang memberikannya jodoh yang sepadan dengan apa yang Tuhan janjikan, menjadi mitra, menjadi teman hidup yang sepadan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-anak kami, buat jemaat-Mu yang merindukan keturunan, Tuhan berikan juga. Dan untuk mereka yang merindukan pekerjaan, biarlah Tuhan juga yang membuka jalan, karena kami tahu situasi sesulit apapun, Engkau selalu punya cara menolong anak-anak-Mu yang berusaha mencari pekerjaan. Kau Tuhan, gembala yang baik, akan menuntun ke padang rumput yang hijau. Tuhan yang maha baik, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, secara khusus buat mereka yang sedang sakit Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu untuk inang kami, Inang Sibuea Boru Sinurat yang dalam proses pengobatan Tuhan. Kami mohon Kau Tuhan yang dapat memulihkan keadaannya. Kalau dia kembali harus menjalani kemo Tuhan, biarlah inang kami dikuatkan melewati masa-masa sulit dalam proses pengobatannya. Berkati obat, makanan, minuman, tangan para medis Tuhan, untuk memberikan inang kami kesembuhan, kesehatan yang daripada-Mu. Begitu juga dengan inang kami, Inang Sintua Erhuta Soit, Inang Dorcas Boru Pasaribu. Kami terus berdoa buat kekuatan, buat kesehatannya, juga untuk Amang Elsi Hotang yang dalam proses pemulihan, dan seluruh jemaat-Mu yang sedang demam tubuh Tuhan. Biarlah Kau yang menguatkan, memberkatinya. Negara kami juga kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam situasi yang sulit ini, berilah hikmat kepada para pemerintah kami, para medis yang berjuang memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Lindungilah Tuhan, berikanlah hikmat, sehingga pemerintah, para medis, para aparat kami semuanya boleh melakukan yang terbaik demi kesejahteraan dan kesehatan bangsa dan negara kami, masyarakat di tengah kota kami. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP. Tuhan yang maha baik, biarlah Kau Tuhan yang memberikan jalan keluar di proses persiapan untuk menuju sinode Godang. Tuhan berikan hikmat buat hamba-hamba-Mu, buat pimpinan gereja kami yang telah Tuhan urapi. Biarlah pimpinan gereja kami boleh melakukan yang terbaik dengan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kaum ibu, berkati semua yang mendengarkan firman-Mu yang berulang tahun. Tuhan tambahkan umur panjang, sukacita, dan yang bergumul Tuhan berikan kekuatan melewati masa-masa pergumulannya. Dan dalam situasi apapun, kami hanya dapat memohon kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu jangan pernah meninggalkan kami, sekalipun kami selalu memberontak di hadapan-Mu. Berilah kami kesempatan, kesabaran-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menguji kesabaran-Mu, tetapi biarlah kami tunduk dan taat akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 540 ayat sada. Ayun,
Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Horas.